Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga siap untuk belajar. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu Desi akan menyampaikan muatan IPS, tema 8, subtema 2, tentang jenis usaha perseorangan dan kelompok. Kamu sudah mengenal berbagai usaha ekonomi yang ada di Indonesia. Usaha ekonomi tersebut ada yang dikelola perseorangan dan kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal terbatas, sehingga jenis barang yang dihasilkan pun juga terbatas. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dapat dinikmati sendiri oleh pemilik. Meskipun memiliki modal terbatas, usaha perseorangan dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Berikut ini beberapa contoh usaha perseorangan. Yang pertama, usaha pertanian. Usaha pertanian biasanya dikelola secara perseorangan. Sebagian besar petani memiliki lahan dan modal terbatas, sehingga usahanya hanya menghasilkan satu jenis hasil tanaman saja. Misalnya petani penghasil jagung. Saat musim panen, petani dapat menikmati keuntungan hasil panen tersebut sendiri. Hal tersebut merupakan salah satu kelebihan usaha perseorangan. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola perseorangan biasanya membeli barang dalam skala sedang untuk dijual kembali kepada konsumen. Contoh usaha ini adalah warung. Pemilik warung dapat mengembangkan usahanya menjadi besar dengan keuntungan yang ia peroleh. Yang ketiga, usaha jasa. Usaha jasa yang dikelola perseorangan biasanya berskala sedang dan skala kecil. Usaha jasa hanya dikelola oleh pemilik dan biasanya memiliki sedikit pegawai. Modal terbatas membuat pemilik usaha tidak memperkerjakan banyak pegawai untuk membantu mengelola usaha. Contoh usaha jasa perseorangan adalah bengkel dan salon. Yang keempat, industri perseorangan. Industri perseorangan biasanya dikelola secara sederhana di rumah. Pegawai yang dipekerjakan adalah masyarakat sekitar. Barang yang dihasilkan biasanya terbatas pada satu jenis barang, misalnya industri anyaman. Usaha perseorangan biasanya berupa usaha berskala kecil yang dijalankan di lingkungan rumah. Selain usaha yang dikelola perseorangan, ada juga usaha yang dikelola secara kelompok atau bersama. Usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki modal besar yang berasal dari beberapa pemilik sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam jenisnya. Berikut ini beberapa contoh usaha kelompok. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah usaha ekonomi yang sebagian besar modalnya berasal dari negara. Tujuan pendirian BUMN adalah melindungi kepentingan rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Contohnya adalah badan usaha penyedia fasilitas umum. Yang kedua adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang sudah saling mengenal. Perkembangan sebuah firma merupakan tanggung jawab para anggotanya. Contohnya adalah firma hukum. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. CV dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif merupakan pemilik modal sekaligus bertugas menjalankan usaha, sedangkan anggota pasif hanya menanamkan modal. Keempat, perseroan terbatas atau PT. PT adalah usaha yang didirikan dan dikelola oleh dua orang atau lebih. PT memperoleh modal dari penjualan saham yang dilakukan oleh pemilik PT. Banyaknya saham mempengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh pemilik saham. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka keuntungan yang ia peroleh akan semakin besar. Contohnya adalah PT Penerbit Erlangga Mahameru. Yang kelima, koperasi. Koperasi adalah usaha kelompok yang dikelola atas asas kekeluargaan. Modal sebuah koperasi berasal dari simpanan pokok dan pendapatan wajib para anggota, serta pinjaman dari anggota maupun bank.
Tujuan pendirian usaha koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota serta turut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan makmur. Koperasi menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti koperasi sekolah yang menjual perlengkapan sekolah atau koperasi unit desa (KUD) yang menyediakan bahan pertanian. Baik anak-anak, sampai di sini penjelasan Ibu Desi tentang jenis usaha perseorangan dan kelompok. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.